Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Oke, di video kali ini saya mau menjawab ini nih, salah satu pertanyaan ya. Jadi spesifik pertanyaannya adalah di situasi seperti apa saja mancing ikan bat tidak bisa dilakukan karena kayaknya ini mancingnya jong gitu ya. Jadi kasihan juga ya. Ya, saya memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman saya, barangkali bisa menjadi solusi gitu ya. Tapi pertanyaannya nanti akan saya perjelas ya, saya rubah sedikit. Jadi pada dasarnya untuk mancing ikan bat itu memang bisa dilakukan ya di mana saja gitu ya. Tapi memang seperti yang sudah banyak saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang dua teknik dalam mancing ikan bat. Satu yang menggunakan pelampung, yang kedua adalah yang silam tanpa pelampung ya, tapi menggunakan bandul atau timah. Nah oke, sepengalaman saya sih, kalaupun dalam memancing ikan nila atau ikan mas menggunakan umpan ikan bat dengan teknik pelampung, itu memang nggak seluruh situasi bisa dilakukan mancing ikan bat dengan menggunakan pelampung itu ya. Jadi ada beberapa situasi yang memang sulit ya, kalau bahkan mungkin sampai dengan jong gitu ya, atau tidak mendapatkan ikan sama sekali. Yaitu yang pertama adalah situasi ketika angin besar. Nah, ini ketika angin besar itu kendalanya, itu kan si kolam ikan atau sungai atau danau, dia bergelombang. Nah, satu bergelombang. Nah, kendalanya adalah ketika kita melempar menir, itu tidak bisa terfokus ya pada satu titik karena dia terbawa oleh ya ombak gitu ya, arus kecil dari ombak tersebut, sehingga menirnya jadi jatuhnya kemana-mana gitu. Itu sulit itu untuk bisa mendapatkan ikan ya kalau situasinya seperti itu. Terus kalau yang angin besar juga, indikator pelampung yang harus kita pantengin terus gitu. Jadi kita banyak tertipu nanti gitu ya, pusing juga kan gitu ya ngeliatin pelampung dengan gelombang ya. Pemancing tahulah kayak gitu, suka puyeng di kepala ya, sehingga indikatornya kurang begitu efektif gitu ya, karena memang cenderung dia bergoyang terus si pelampung tersebut karena adanya ombak itu, karena angin ya. Itu kemudian untuk selanjutnya yang kedua adalah mancing ikan bat nggak bisa, yang menggunakan pelampung nggak bisa dilakukan manakala ketika ini kita juga harus waspadai terkait masalah banyak atau tidaknya sampah, entah itu ranting, dedaunan atau sampah apapun itu ya, di dasar kolam tersebut, di dasar sungai tersebut ya. Karena logikanya begini, ketika kita melempar menir sebagai kamuflasenya gitu ya, sebagai umpannya gitu ya, yang nanti kamuflasenya adalah si ikan bat di kail itu ya. Ketika kita jatuhkan dia ke dasar kolam lah katakan ya, kalau dia banyak dedaunan, banyak ranting, nah ketika ikan mendekat kan banyak tuh ya, sehingga si si menir tersebut cenderung dia jatuhnya tertutup oleh dedaunan. Malah kalau jadi walaupun kita tebar banyak si menirnya, tapi cenderung akan cepat hilang gitu ya, karena memang dia akan tertutup oleh sampah dari dedaunan ataupun ranting-ranting. Jadi baiknya memang kalau untuk mancing ikan bat itu tidak dilakukan di ya minimal di bawah pohon banget gitu ya, pohon mangga atau pohon bambu, itu yang paling sering banyak menghasilkan sampah dedaunan dan ranting di dasar kolam itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mancing ikan bat menggunakan pelampung yang nggak bisa itu dalam situasi air. Nah, air yang kayak gini nih, yang kayak gini ya. Nah, di situasi air yang seperti ini, kalau di tempat saya disebutnya air peyeh ya. Kalau di tempat lain mungkin bisa disebut dengan air karat ya. Nah, situasi kayak begini juga sulit ya. Sulitnya yang pertama adalah si ikan itu memang kurang begitu mau makan kalau kolam seperti ini, airnya ya, situasi airnya. Terus yang kedua memang
senar susah tenggelam, selalu mengambang gitu ya, karena dia nggak murni air gitu ya, karena di atasnya ya ada kayak busa-busa gitu, kayak selaput gimana gitu ya. Jadi agak sulit juga itu kalau kayak gitu ya. Dan untuk yang jelas ikannya juga agak sulit. Biasanya air kayak gitu itu air panas, biasanya air hangat gitu ya, yang terlalu sering kena cahaya matahari lah. Itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempatnya adalah kolam yang dangkal, kolam yang cetek ya, sungai yang cetek atau di danau yang cetek, terlalu pinggir mungkin ya, atau mungkin memang kolamnya itu cetek gitu ya, hanya sekira 1 sampai dengan 2 jengkal gini aja gitu. Itu sulit. Sulitnya gimana? Ketika kita sudah tabur si menir tersebut, ikan mendekat itu karena jarak antara dasar air dengan permukaannya terlalu dekat, hanya ada 1 jengkal atau 2 jengkal gitu ya, sehingga si ikan melihat kita gitu, jadi mencurigai dan dia ketakutan, cenderung tidak mau mendekat. Jadi kita bisa lihat ikannya itu lari-lari, jus kayak gitu ya. Itu yang keempat ya. Kemudian untuk yang kelima, di lokasi mana ya? Oh ya, kalau ada pemancing lainnya yang menggunakan umpan pelet, nah memancing ikan nila atau mancing ikan mas, kita misalkan berangkat mancing 4 orang, 1 menggunakan mancing cotton bud, yang sisa lainnya adalah menggunakan pelet ya. Kalau mereka menggunakan lumut atau cacing, kita masih bisa lawan. Tapi kalau mereka menggunakan pelet, kemungkinan kita kalah gitu ya. Nggak jong sih, cuman ya kalau cuma dapat 3, 4, 5 ekor ikan ya dianggap aja jong ya. Karena biasanya kalau mancing cotton bud itu hasilnya sangat benar-benar apa ya, banyak lah gitu ya. Pasti kemungkinannya banyak ya kalau memang lagi hokinya, kemudian juga situasinya mendukung gitu. Ya mungkin itu ya video yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi solusi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Ini saya lagi persiapan mancing ya. Besok rencana ini hari libur ya. Besok hari Minggu. Ini saya sudah siapkan jorannya. Kita pakai 4 joran nih ya. Kemudian selanjutnya ini dia. Ini alat tempurnya ya, ini. Oke. Dan ya banyak lagi yang lainnya ya, termasuk stand kamera nanti saya bawa. Oke, gitu aja dulu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapin buat kalian. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.